Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam firman-Nya la tahzan innallaha ma'ana, yaitu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah bersama Abu Bakar. Kemudian beliau bersembunyi di Gua Thur, yang mana beliau menghindari pengejaran dari orang-orang kafir Quraisy yang mereka membuat sayembara barang siapa yang menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, maka dia akan diberikan 100 ekor onta baginya. Maka ketika beliau bersembunyi di tempat tersebut, maka Abu Bakar merasa khawatir karena orang-orang kafir Quraisy sudah berdiri di depan gua tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala bersama kita. Maka kita harus meyakini hal tersebut jemaah. Ketika kita beriman kepada Allah tabaraka wa taala, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita jemaah, tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ditinggalkan oleh Allah tabaraka wa taala adalah orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, orang-orang yang dia sudah diberikan hidayah oleh Allah, kemudian dia menjauhkan dirinya oleh Allah tabaraka wa taala, menjauhkan dirinya dari Allah tabaraka wa taala. Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan ketika falamma zagu azagallahu qulubahum, maka ketika dia menjauh dari Allah, Allah akan tambah lencengkan dia, tambah jauhkan dia dari rahmat dan keberkahan dari Allah tabaraka wa taala. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka kita katakan bahwasanya jangan sampai kita beranggapan Allah itu tidak pernah bersama kita. Jemaah, Allah bersama kita. Semua kesusahan, semua masalah yang kita hadapi dan kita alami itu sejatinya Allah ingin tahu kita jemaah. Karena keimanan yang kita miliki, karena kecintaan Allah tabaraka wa taala, maka terkadang Allah memberikan ujian kepada kita. Dan kita harus yakin ujian yang diberikan oleh Allah itu bukan untuk menghinakan kita atau bukan untuk menjauhkan kita dari rahmatnya, tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza aradallah bi'abdihi al-khaira ajjala lahul uqubah. Tuh Allah kalau cinta kepada sekelompok kaum, dia menginginkan kebaikan kepada sekelompok kaum, Allah akan uji dia dengan masalah. Baik masalah keluarganya, baik masalah dunianya, baik masalah ekonominya, hartanya, baik masalah agamanya, kita akan diuji oleh Allah tabaraka wa taala.
Dan itu pula yang dikatakan oleh Allahu Rabbul Alamin dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Itu bisa dilihat. Allahu Rabbul Alamin mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika dia beriman kepada Allah, dia mendengarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia taat kepada suaminya, dia sudah berusaha untuk menjadi kepala rumah tangga, dia taat kepada orang tuanya, dia sudah mendidik anaknya, kemudian Allah tabaraka wa taala tidak akan menguji dia? Allah akan uji kita jemaah. Allah akan uji. Dan itu diantara tanda keimanan kita. Semakin besar keimanan seorang, maka semakin besar akan diuji oleh Allah tabaraka wa taala dan dengan keimanan tersebut. Kemudian itu tanda dari cinta Allah tabaraka wa taala. Dan kemudian kita khawatir kalau ada ternyata kehidupan kita ini enggak pernah diuji sama sekali oleh Allah tabaraka wa taala. Hati-hati dengan hal tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza aradallahu bi'abdihi asyarra amsaka. Allah kalau ingin memberikan keburukan kepada hambanya, Allah tahan itu ukubah hatta tuwaffa yaumal qiyamah, sampai nanti akan dikasihkan dia, akan dibalas pada hari kiamat, dan dia akan dipersusah oleh Allah tabaraka wa taala dengan hal tersebut. Maka kita harus terus bersabar, kita terus kembalikan kepada Allah. Silakan berkeluh kesah kepada Allah Rabbul Alamin, silakan boleh. Karena memang kita manusia ini diciptakan berkeluh kesah oleh Allah tabaraka wa taala. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Silakan berkeluh kesah yang baik kepada Allah. Kemudian curhat kepada Allah, apa masalah kita, minta petunjuk kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi jangan curhat yang buruk sampai menghinakan Allah, mengatakan ya Allah engkau enggak adil, kenapa kok saya yang sering datang kajian, yang menutup aurat, saya seorang suami yang taat kepada engkau ya Allah, kemudian menjadi suami yang terbaik, kepala rumah tangga, kenapa harus saya diuji? Maka kita katakan bahwasanya Allah menguji kita itu karena tanda kecintaan Allah Rabbul Alamin. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau cinta kepada sekelompok kaum, Allah akan uji dia. Maka bersabar dengan hal tersebut, terus berdoa kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu taala, yaitu Kitabul Adab, yaitu kumpulan adab Islami atau etika seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari yang dia harus amalkan karena dia ingin membuktikan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebutkan lagi bahwasanya membuktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sebab kita akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang sahabat yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta ma'aman ahbabta. Maka engkau akan bersama kelak pada hari kiamat bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka hendaknya yang kita cintai adalah Nabi SAW, kemudian orang-orang soleh, bukan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan yang lainnya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka beliau mengatakan, Syekh Fuad bin Abdul Aziz di sini bab yang ke-17 tentang masalah adab-adab di jalan. Maka kita sudah melewati yang pertama, itu yang wajib atau yang dilakukan atau adab-adab ketika dia berada di jalan adalah wajib menunaikan hak-hak jalan. Dan di antara hak jalan itu dia menundukkan pandangan. Kalau misalnya tidak bisa atau enggak ada tempat lagi untuk nongkrong kecuali di jalan, jemaah. Karena pada sahabat enggak ada tempat nongkrong lagi, kumpul-kumpul dengan sahabat yang lainnya, akhirnya duduk-duduk di jalan. Maka hendaknya dia menundukkan pandangan karena banyak yang haram yang terlihat, apalagi di zaman kita ini, jemaah. Di zaman Nabi saja diperintahkan, apalagi di zaman kita ini. Banyak orang yang mengumbar auratnya, dia merasa bebas dengan hal tersebut, kemudian seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah menahan gangguan. Tidak boleh mengganggu orang, tidak boleh mengganggu orang. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ketika ada orang salam, maka hendaknya dia menjawab salam. Dan hukum menjawab salam itu adalah wajib, jemaah, wajib. Kalau ada orang yang disalami kemudian dia tidak mau menjawab salam, maka dia berdosa.
Menyebarkan salam itu hukumnya sunnah jemaah, tapi menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Karena Nabi SAW mengatakan hakul muslim alal muslim sittah. Fa idza sallama alaika farud wa ruddus salam, atau engkau membalas salam. Ketika dia salam kepada engkau jawab salam. Kemudian pernah kita bahas, kalau kita rame di majlis taklim tersebut, maka boleh satu saja yang menjawab. Kalau ada orang salam kepada kita, tetapi kalau misalnya kita yang berjalan mau salam kepada orang, satu orang itu juga sudah cukup. Kemudian yang berikutnya, yang keempat dari adab yang pertama adalah wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia melihat kemungkaran di depannya, maka silahkan dia ingkari. Tetapi tingkatan mengingkari itu ada 3 yang kita sebutkan dalam hadis Nabi SAW. Pertama, kalau dia bisa dengan tangan, silahkan dia menggunakan dengan tangan, kalau memang dia ada kekuasaan dengan hal tersebut. Tapi kalau dia nggak bisa, nasihatin dengan bagus. Tapi kalau kemungkinan kita nasihatin dengan bagus, karena ada orang-orang yang susah dinasihatin. Ketika lihat ada orang yang dia kayak telanjang misalnya di jalan, cuman kelihatan dalamannya saja, kita nasihatin kadang-kadang susah dia. Kadang dia mengatakan, ini hak saya sendiri, ini terserah saya, dan seterusnya. Akhirnya nanti kita akan cekcok, kemudian nggak ada faedah sama sekali dari hal tersebut. Sudah kita beralih kepada yang 3, yaitu kita ingkari dengan hati kita, kemudian kita pergi. Karena kalau terus memandang misalnya, walaupun kita sama-sama perempuan, akan membuat kita sakit hati, kemudian akan membuat kita tambah dongkol lagi jemaah. Maka tinggalkan dia kalau tidak ada manfaatnya. Kemudian yang berikutnya, menunjukkan jalan kepada orang yang bertanya tentang jalan ketika kita lagi duduk-duduk. Kemudian yang kedua, kata beliau di sini, Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu taala, menghilangkan atau membuang sesuatu yang mengganggu jalan raya jemaah. Misal kita lihat ada pohon yang tumbang di sana, mungkin bisa kita geser sendiri, maka sempatkan diri kita ambil itu kemudian buang. Ada batu juga, ambil batu tersebut kemudian buang. Kita lagi pakai sepeda motor, ternyata ada batu bata di sana sangat besar misalnya, yang nanti dikhawatirkan orang-orang yang nggak melihatnya akan kesenggol, kemudian dia jatuh. Maka silahkan sempatkan diri kita, mungkin kita berhenti di pinggir, kemudian ambil batu bata tersebut, kemudian taruh di pinggir. Ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu adalah bernilai sodakoh jemaah, bernilai sodakoh. Menjaga saudara kita supaya mereka tidak celaka itu bernilai sodakoh jemaah. Maka beliau mengatakan di antara adab-adab yang disunnahkan di jalan adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Bahkan hal ini termasuk keimanan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batan. Keimanan itu tingkatannya adalah 3 sampai 9, 70 atau 73 atau 79. Au bidun wasituna sab'u subbatan, atau 60 sekian tingkatan. 70 sekian tingkatan, bidun itu hitungan dari 3 sampai 10. Kemudian situn atau 60 sekian tingkatan. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling utama keimanan itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi diamalkan, bukan hanya sekedar diucapkan. Ada orang la ilaha illallah tapi dia masih menyembah patung, dia datang ke tempat-tempat keramat, kemudian minta keselamatan di sana, minta jodoh dia di sana, minta supaya dihilangkan kesialan misalnya. Maka ini tidak boleh. Dikhawatirkan juga nanti ucapan la ilaha illallahnya itu batal. Karena arti dari la ilaha illallah adalah tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Rabbul Alamin. Maka semua ibadah, minta itu adalah ibadah jemaah. Berdoa itu adalah ibadah. Berdoa supaya kita dihilangkan kesialan adalah ibadah. Maka minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa adnaha, dan yang paling rendah dari keimanan atau tingkatan keimanan tersebut, imatatul ada anit thoriq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian para ulama menyebutkan ini juga termasuk dengan hal membuang sampah sembarangan. Ini enggak boleh. Kita baru makan jajan misalnya, dibuang sembarangan. Kan Ustaz ada tukang bersih-bersihnya. Walaupun ada tukang bersih-bersihnya,
Bukankah kita yang menggaji mereka, Ustaz, dari pajak misalnya, kemudian dia digaji, walaupun dia ada gajinya, jemaah. Ini bukan masalah dia digaji, dia nggak digaji, ada yang membersihkan, tidak ada yang membersihkan, tapi adalah keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu harus dibuktikan. Wal haya'u su'batum minal iman. Kemudian malu itu adalah sebagian daripada iman. Maka kita tanamkan juga rasa malu, malu melakukan perbuatan maksiat, malu meninggalkan perintah-perintah Allah, malu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan seterusnya. Dan perbuatan itu termasuk sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu sulami minan nasi alaihi sedekah. Semua ruas anggota tubuh ini adalah sedekah. Bahkan beliau mengatakan wa imatatul ada anitorik sodako. Ketika ada seorang atau ketika datang orang-orang miskin dari kalangan para sahabat Nabi SAW yang dia mengeluhkan orang-orang kaya tentang sodakonya orang-orang kaya ini, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita orang miskin nggak bisa sodako, dengan uang kita nggak punya ya Rasulullah. Maka dia pun bertanya tentang amalan yang seimbang dengan sedekah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu bima tasaddaqun. Bukankah Allah jalla jalaluhu memberikan kalian ada amalan yang sesuai dengan sedekah tersebut? Fi kulli takbiratin sedekah, wa tahmidatin sedekah, wa tasbihatin sedekah, wa tahlilatin sedekah, wa qaulu bil ma'ruf sedekah, wa imatatul ada anit thariq sedekah, wa tamshi ila salat, wa khutwatin tamshiha ila salat sedekah. Ini pahalanya sedekah semua. Berzikir sedekah, kemudian mengucapkan ucapan yang baik sedekah. Maka kita harus jaga lisan kita, jangan sampai keluar kecuali kebaikan. Kalau keluar adalah hinaan, jelas itu adalah dosa yang bahkan akan disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan akan membuat pahala kita ini habis. Karena itu adalah sifat-sifat orang yang bangkrut, yang dia suka mencaci maki orang lain dan diambil. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ucapan yang baik itu sedekah. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Kemudian juga dia berjalan ke masjid untuk mengerjakan sholat adalah sedekah. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang berjalan di jalan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan dan ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan yang banyak kita remehkan, jemaah. Maka jangan pernah meremehkan suatu kebaikan walaupun sedikit, jemaah, karena bisa jadi itu yang akan membuat kita berbahagia, itu yang membuat kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian disebutkan dari riwayat Abu Daud, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naza'a rajulun lam ya'mal khairan qattu gusna syauki anit tariqi. Seorang laki-laki yang dia tidak pernah melakukan suatu amalan kebaikan, menyingkirkan ranting berduri dari jalan, wa imma kana fi sajaratin qata'ahu wa alqahu, baik dari pohon yang menghalangi jalan kemudian dia memotongnya lalu ia membuangnya. Kemudian wa imma kana mawdu'an wa amatahu fasyakarallahu lahu biha fa adkhalahul jannah. Atau mungkin dia atau sesuatu yang tergeletak di jalan dan ia pun menyingkirkannya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berterima kasih kepadanya dan memasukkan ia ke dalam surga. Ini di antara amalan-amalan yang remeh, ya. Dia nggak pernah melakukan kebaikan, tapi dia melakukan kebaikan ini, maka dia akan diberikan pahala yang besar, dimasukkan ke dalam surga. Oh, berarti Ustadz nggak perlu kita mengerjakan amalan yang lain dong Ustadz. Ya kita tinggal jadi tukang sampah aja berarti Ustadz dapat surga berarti. Lah, bukan begitu juga, jemaah. Kita mengerjakan amalan-amalan yang lain. Ini di antara keutamaan satu amalan. Tetapi terkadang amalan ini tidak akan berguna kalau ternyata sholat kita tinggalkan. Bagaimana Allah akan memberikan pahala kepada orang yang menyingkirkan batu dari jalan, tapi dia nggak pernah mengenal Allah, dia tidak pernah sholat, bahkan dia menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lah, maka ini diantara amalan itu banyak, maka kita kumpulkan. Jangan kita mengatakan sedikit Ustaz udah cukup, karena pasti kita akan masuk surga. Iya, engkau akan masuk surga dengan keimanan pun, walaupun tidak ada amalan sedikit pun, tapi engkau akan disiksa dulu. Disiksa kita, jemaah.
dan disiksa ya sesuai dengan kadar kesalahan yang kita lakukan. Dan ketahuilah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hari di akhirat tersebut itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Antum bayangkan, disiksa satu hari aja kita dipecut mungkin punggung kita, ketika kita, atau mungkin ada saudara kita yang masuk ke dalam penjara dipecut itu 1 jam aja sudah kesakitan cuma. Apalagi kalau itu terasa sampai 1000 tahun. Antum bayangin, luar biasa. Jangan sampai mengatakan, oh yang penting keimanan Ustaz, kemudian kita bisa masuk surga. Dan bahkan dikatakan surganya orang yang keimanannya sedikit itu, dan dia merasa nanti nggak ada yang sebanding dengan surganya dia. Tapi dia disiksa dulu jemaah. Dan siksaan ini akan diulang-ulang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai betul-betul selesai, habis, dan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nah, kemudian berikutnya yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga di antara adab-adab di jalan adalah haram membuang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia atau di tempat berteduh manusia. Kadang-kadang ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, dia suka membuang kotorannya di tempat orang berteduh, kemudian di tempat orang berjalan. Dia kayak seperti ya pengen buat lucu-lucu lah. Akhirnya dia sengaja naruh kotoran di sana supaya nanti ada orang mendudukinya, maka hati-hati dengan hal tersebut. Kenapa Ustadz? Karena itu adalah perbuatan kezaliman yang akan dikhawatirkan orang itu akan mendoakan kebinasaan kepada dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fattaku al-la'inan, maka khawatirlah kalian kepada 2 perkara yang terlaknat, kata Nabi SAW. Maka para sahabat mengatakan, apa 2 hal yang terlaknat itu ya Rasulullah? Kalian kalian membuang kotoran kalian di tempat duduk atau tempat berteduh orang, dan di jalan orang lain. Dan biasanya kita kalau nginjak kotoran itu ya bukan hanya sekedar kita sumpahin aja, bahkan kita doakan mati dia jemaah. Lagi jalan kaki antum jemaah, antum nginjak kotoran tai manusia jemaah, apakah antum mengatakan alhamdulillah? Lah, maka pasti akan semua spontan mengatakan ini kurang ajar, mudah-mudahan dia cepat mati, mudah-mudahan dia binasa. Hati-hati dengan doa tersebut. Itu adalah doa orang yang terzalimi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salasu da'watin mustajabat, ada 3 doa yang dia pasti dikabulkan. Laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada batasan dengan dia dengan Allah, nggak ada batasan, pasti dikabulkan. Mana dia? Doa orang ketika dia bersafar, karena dia sangat butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka orang tua ini doakan anaknya senakal-nakal mungkin, seusil-usil anaknya, maka jangan pernah terucap dari ucapan itu doa keburukan, jangan. Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Hati-hati, karena kita menzalimi orang lain. Walaupun mungkin kadang-kadang mungkin itu prank katanya, maka jangan sampai prank itu menzalimi orang lain lah jemaah. Karena itu tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan agar tidak buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di tempat mereka berteduh, karena tempat tersebut adalah hak umum. Maka seorang tidak boleh merusak jalan-jalan manusia yang mereka berjalan di atasnya, atau di tempat mereka berteduh yang menjadi tempat duduk mereka dan tempat mereka berlindung dari panas matahari. Dan ini yang kita sebutkan dalil yang tadi, mana dia orang yang dia buang hajat fitori kinas au fidillihim, yaitu di jalan-jalan yang dilalui manusia atau di tempat mereka berteduh. Makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takutlah kalian kepada 2 perkara yang terlaknat, yaitu jauhilah oleh kalian 2 perkara yang mendatangkan laknat dan cacian mereka. Yang kita sebutkan tadi, kalau kita nginjak kotoran itu ya secara spontan, kadang ya kita akan memuji Allah kemudian mencaci maki mereka secara spontan. Walaupun kadang-kadang kita paham dengan hal tersebut, ya namanya sangkin mungkin ada masalah keluarga kita kan, lagi cekcok dengan suami, lagi cekcok dengan istri, kemudian kita lagi bersahabat jalan kaki, tiba-tiba nginjak kotoran antum. Tiba-tiba nginjak kotoran kayak seperti banyak beban kita. Kayak banyak beban, spontan kadang-kadang terucap ucapan yang tidak dibenarkan. Ini dia.
Kemudian karena siapa saja yang buang hajat di tempat berjalan manusia dan tempat berteduh mereka, hampir dia tidak selamat dari cacian dan dari celaan dan cacian mereka. Maka jangan suka buang kotoran. Begitu juga dengan sampah. Jemaah ini disebutkan oleh para ulama, sampah juga kena. Kemudian berikutnya yang keempat adalah laki-laki lebih berhak berada di tengah jalan dibandingkan wanita. Maksudnya apa di sini? Nabi SAW pada zaman beliau itu, wanita itu kalau dia berjalan di jalan diperintahkan dia di pinggir jalan, jemaah. Diperintahkan dia di pinggir jalan. Kenapa? Karena biasanya kalau perempuan itu di pinggir jalan dia lebih terjaga, enggak terlalu kelihatan auratnya. Coba bandingkan kalau ada orang berjalan di pinggir jalan. Misalnya kita ada laki-laki duduk di sebelah kiri misalnya. Kemudian ada perempuan itu jalan di pinggir jalan. Itu enggak terlalu kelihatan oleh kita. Tapi kalau dia jalan di tengah jalan, mata itu pasti akan tertuju kepada dia. Semuanya dari atas ke bawah dilihat oleh orang yang berada di pinggir jalan. Bahkan mungkin akan terjadi fitnah dan yang lainnya. Ini di antara alasan Nabi SAW. Kalau kalian berjalan bersamaan dengan laki-laki, maka hendaknya kalian menjauh. Jangan ikhtilat kalian, jangan rombongan berbarengan dengan yang bukan mahram kalian. Bahkan kalau kita sama mahram juga, istri kita itu ditaruh di pinggir jalan, agak pinggir dia. Kita yang dekat jalan. Seandainya kalau ketabrak kita yang duluan mati, jemaah, yang suami. Jangan berharap istrinya yang duluan mati. Ya, berarti istri ini berbahagia. Ini di antara penjagaan seorang suami loh. Biar kaum muslimat tahu. Ini pengorbanan seorang suami. Suami itu rela mati untuk istrinya. Tapi kita nggak tahu istri ini rela mati nggak untuk suami. Karena sering kita dapati di media sosial, yang dia sosial eksperimen. Seandainya ditakdirkan yang mati mana duluan, pasti dia mengatakan, kebanyakan istri kita lihat dia mengatakan suami saya dulu Ustaz, atau suami saya dulu yang duluan mati. Karena kenapa? Dia kalau banyak anak yang ditinggalkan nggak bisa ngurus, baru gendong 5 menit sudah kelelahan dia, seperti itu. Tapi kalau suami ditanya, seandainya kalau dicabut salah satu, mana yang duluan? Suami itu pasti akan mengatakan saya. Karena itu memang suami itu pelindung dari keluarganya, walaupun mungkin ada yang nggak mau mati duluan juga, jemaah. Nah, ya itulah diantara sosial eksperimen orang-orang di luar sana. Ya, berlepas dari hal tersebut, jemaah. Nah, di antara bentuk keinginan Nabi SAW yang sangat untuk membedakan kaum wanita dan laki-laki untuk memutuskan setiap jalan yang bisa membawa kepada fitnah. Ini perempuan ini sangat dijaga loh. Bukan berarti Nabi SAW itu melarang kita membuka pakaian itu nggak ada faedahnya. Ada faedahnya. Maka kalau ada orang kelihatan auratnya kemudian menimbulkan fitnah, yang rugi itu kaum muslimat loh. Akhirnya nanti kalau ada terjadi dia diculik, kemudian dia dilecehkan misalnya. Kadang-kadang perempuan ini yang terlalu banyak mengadu, saya dilecehkan oleh laki-laki ini, saya dilecehkan. Padahal kita seorang perempuan itu yang menimbulkan hal tersebut. Seharusnya kita nyadar juga loh. Harusnya kita nyadar. Ya kan ini tubuh kita Ustaz. Iya, tubuhnya engkau. Berarti cuman nanti dengan engkau memperlihatkan tubuh engkau itu, orang-orang akan terfitnah dengan hal tersebut. Yang awalnya tidak ada niatan untuk melakukan kejahatan, akhirnya dia melakukan kejahatan. Maka dalam agama Islam itu saling menjaga. Yang laki-laki dia jaga dirinya dan jaga perempuan. Perempuan dulu juga dia jaga dirinya supaya laki-laki pun menjadi terjaga. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka wanita ini dijadikan di tepi jalan oleh Nabi SAW. Sedangkan bagian tengah untuk laki-laki, sehingga laki-laki tidak bercampur baur dengan wanita dan tidak menambah atau bertambah besar fitnah sebagaimana keadaan sekarang, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ia sedang berada di luar masjid serta laki-laki dan wanita bercampur baur di jalan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada kaum wanita, mundurlah kalian karena berada di tengah jalan bukanlah hak kalian. Ini kalau jalan-jalan, kalau pakai sepeda motor ya sesuai dengan jalurnya jemaah ya. Sesuai dengan jalurnya ya, kalau memang cepat di tengah kemudian tertutup nggak jadi masalah. Yang jalan kaki maksudnya. Yang jalan kaki.
yang jalan kaki. Maka Nabi SAW mengatakan, ini bukan hak kalian, maka hendaknya kalian itu berada di tepi jalan. Dan para wanita menyentuh tembok sampai pakaian mereka tersangkut di tembok karena rapatnya pakaian mereka ke tembok tersebut, saking menjaga supaya tidak terjadi fitnah, jemaah. Kemudian dan jalannya wanita di sisi jalan itu lebih tertutup bagi mereka dan lebih mendekati rasa malu. Mereka tidak bersaing dengan laki-laki di jalan mereka dan bercampur baur bersama mereka, menjerumuskan diri mereka dan selain mereka ke dalam fitnah. Dan awal fitnah yang menimpa Bani Israel adalah perempuan, dan kebinasaan mereka disebabkan hal tersebut karena mereka mengumbar fitnah. Maka hati-hati dengan hal tersebut. Kemudian yang kelima, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, membantu seseorang menaiki kendaraannya atau membantu mengangkat barang di atas kendaraannya. Maka ini juga dianjurkan. Kalau ada orang butuh itu bantuin, jemaah. Bukan hanya sekedar bantuin ini saja, jemaah. Secara umum semua bantuan itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ada keutamaan yang sangat besar. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW dalam dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawi. Beliau mengatakan, man farraja an mu'min kurbatan min kurabi dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka barang siapa yang dia membebaskan orang dari masalahnya, dari kesusahannya, Allah akan bebaskan dia kelak pada hari kiamat dari kesusahannya. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang memudahkan orang yang ngutang sama dia, mu'sir, yang susah membayar utang, dia ngutang kepada kita atau ngutang kepada orang lain, bagaimana cara kita membantunya? Melunasi dia misalnya. Kalau dia ngutang kepada kita, ya kita tangguhkan waktunya. Yang jatuh tempo bulan ini nggak bisa, ya bulan depan. Kalau memang yang terbaik, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa antasaddaqu khairul lakum, engkau bersedekah itu lebih utama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu saudaranya untuk tidak menyebarkan aibnya, dia melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang bukan mujahir, yang bukan terang-terangan dia kerjakan. Mungkin ini dia tidak sengaja, perbuatan yang dia nggak sengaja dia lakukan, atau mungkin dia terpaksa. Kemudian dia tidak berbangga dengan hal tersebut. Usahakan kalau bisa disembunyikan, karena kelak pada hari kiamat kita akan dibebaskan dengan hal tersebut. Ada seorang laki-laki yang akan dipanggil, kata Nabi SAW, berdua-duaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia ditanya, apakah dosa ini engkau lakukan, apakah dosa ini engkau lakukan? Dia nggak bisa membantah. Maka dia jawab, iya ya Allah, iya. Dijawab semuanya. Kemudian apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ghafartuka wa satartuka. Tiba-tiba Allah mengatakan, aku ampuni dosamu dan aku tutup semua aibmu. Kenapa? Alasannya ternyata ketika dia hidup di dunia, dia tidak suka mengumbar, dia tidak suka menceritakan aib orang, karena dia sibuk dengan aibnya sendiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abd maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seseorang ketika dia terus membantu saudaranya. Dan itu diantara dari pembahasan kita ini, membantu saudara kita ngangkat barangnya, naik ke mobilnya misalnya, walaupun kita nggak diupah, maka itu adalah pahala yang sangat besar. Dan termasuk adab yang disunahkan ketika berada di jalan, kata beliau di sini, adalah jika engkau melihat seorang laki-laki ingin mengendarai kendaraannya dan hal itu menyulitkannya, maka hendaknya engkau membantunya naik atau membantu mengangkatkan barangnya, ya sesuai dengan jenis kita ya. Jangan santai nanti ibu-ibu yang ngangkatin bapak-bapak misalnya, bapak-bapaknya udah kuat, ternyata ibu-ibu yang ngangkatin. Enggak, Ustadz, memang tugasnya ibu-ibu itu ngangkat kuli panggul dia misalnya, ya itu beda lagi. Nah, usahakan supaya tidak terjadi fitnah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, dan hal itu mungkin dilakukan saat ini, mungkin sekali, karena banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan. Karena kita ini tidak akan lepas dari hubungan dengan orang lain, kita saling membutuhkan jemaah. Karena sebagian orang tua terkadang tidak memungkinkan lagi mengendarai atau dia mendati yang beroda, yaitu menaiki yang beroda, agak susah, agak tinggi dengan mudah.
Terlebih lagi jika rodanya tersebut adalah besar. Beda kalau onta ya disuruh turun dia tinggal naik. Kalau kendaraan susah, apalagi kalau motornya besar misalnya. Yang ibu-ibu aja kalau suaminya punya motor besar kesusahan juga naik gitu. Apalagi kalau dia udah tua misalnya, yang tidak otot-ototnya yang tidak selunak dengan yang masih muda, sudah mengeras misalnya otot-ototnya susah, maka akan kesusahan mereka. Maka amalan ini termasuk sedekah kata beliau, yang mendatangkan pahala bagi seorang muslim yang melakukannya. Maka disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap ruas dari anggota badan manusia wajib mengeluarkan sedekah tiap harinya selama matahari masih terbit padanya. Menolong seorang untuk menaiki kendaraannya atau mengangkat barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan dalam lafaz Muslim disebutkan, dan engkau menaikkannya ke atas kendaraannya. Maka ini adalah sedekah, dan ini diantara adab-adab kita berada di jalan raya. Maka yang pertama, berikan hak-hak jalan raya tersebut, kemudian menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Kemudian yang ketiga, haram membuang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduhnya. Kemudian yang keempat, kalau memang kita harus jalan di jalan raya, usahakan perempuan itu di pinggir, laki-laki itu berada di tengah, atau mungkin di sebelah jalan misalnya, supaya lebih tertutup dan tidak menimbulkan fitnah. Kemudian yang nomor 5 adalah kalau memang ada orang yang membutuhkan bantuan, maka silahkan segera bantu mereka. Jangan sampai kita tidak bantu karena kemudian kita melihat mereka kesusahan. Dan ingat, ketika kita bantu saudara kita, Allahu Jalla Jalaluhu akan membantu semua urusan kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan, sisanya kita gunakan tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan, titipan pertanyaan dari WA. Beliau bertanya, Ustadz, apa hukumnya pacaran Ustadz? Karena sekarang anak-anak muda ini banyak yang pacaran Ustadz. Dikit-dikit pacaran, ngelapor ke orang tuanya pacaran. Apa hukumnya? Kita katakan pacaran itu kalau yang terjadi di masyarakat itu adalah haram. Kapan pacaran itu boleh? Kalau dia sudah nikah, baru dia pacaran. Mau boncengan, mau cubit-cubitan, mau senggol-senggolan boleh, karena sudah halal semuanya. Tapi kalau yang terjadi sekarang, pacaran sebelum menikah itu jelas hukumnya adalah haram. Haram, cuma haram. Nggak ada lagi, nggak ada pacaran Islami itu, nggak ada. Hukumnya adalah haram. Nah, diharamkan karena banyak akan terjadi fitnah, saling pandang, ya talazat, saling menikmati, kemudian kelihatan aurat, ada yang sentuh-sentuhan, bahkan yang belum waktunya dipanggil abi umi sudah panggil abi umi, yang belum waktunya sayang-sayang dia sudah sayang-sayang. Nah, dan kita harus jaga anak laki-laki dan perempuan kita, jemaah. Terutama anak-anak perempuan harus dijaga. Karena anak perempuan ini kalau sudah mudah dipuji-puji, disanjung-sanjung sama laki-laki, cepat sekali dia, jemaah. Cepat, kepalanya besar. Maka kalau sang suami pengen menjadikan istrinya ini tambah senang sama dia, suami harus sering-sering sanjung istri. Karena memang tabiat perempuan seperti itu. Kalau udah disanjung itu luar biasa dia. Masya Allah, istriku engkau masakannya enak, walaupun pahit rasanya enak sudah. Walaupun asin enak, maka dia akan tetap bersemangat untuk memasakkan antum yang terus pahit. Ya enggak lah, akan dirubah nanti, akan dirubah karena saking cintanya seorang laki-laki kepada perempuan, dia sanjung akan mendatangkan kecintaan. Begitu juga seorang istri juga sesekali juga disanjunglah suaminya. Kali disanjung suaminya. Maka ini akan terjadi, jemaah. Sehingga kita harus jaga tuh anak-anak kita jangan sampai pacaran. Kalau memang dia mau menikah, silakan. Dia kalau sudah mampu, silakan dia menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda, kalau kalian mampu, nikahlah. Maka mampu ini dari dua sisi, jemaah. Pertama adalah dia mampu mentalnya untuk menjaga istrinya. Karena nikah itu bukan hanya ya berumah tangga selesai, tanggung jawab suami itu besar loh. Kata Allah tabaraka wa taala, faqad akhadtum mitsaqan ghalidha, engkau mengambil sesuatu yang sangat berat di sana. Jaga dia supaya dia terawat, dia terjaga ibadahnya. Kemudian yang berikutnya mampu untuk memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Nah,
Lahir saja, batin nggak bisa dia. Nah, kemudian seterusnya, dia harus punya mental dan seterusnya. Ini harus mampu dia ngasih anak orang makan dan seterusnya. Jangan sampai disia-siakan. Walaupun memang yang menentukan rezeki kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas pacaran itu hukumnya adalah haram. Kalau enggak bisa dia cepat menikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bisyam fa innahu lahu wija. Berpuasa. Karena kalau orang berpuasa itu akan tertahan hawa nafsunya. Kita kalau puasa itu ngelihat ada yang kebuka itu nunduk kita jemaah. Karena khawatir nanti puasa kita akan batal pahala dan yang lainnya. Maka kita katakan pacaran itu haram. Kemudian ada pertanyaan lagi jemaah di sini. Maka di sini ada yang bertanya ke ibu-ibu. Dia mengatakan di sini, Ustadz, ada keponakan dari atau ada adik dari suami ana Ustadz. Dia melakukan sekolah kuliah di Jakarta sana. Kemudian dia melakukan hubungan, maksudnya dia ini ada interaksi dengan perempuan. Kemudian dia saling suka, ternyata perempuan ini adalah orang luar Islam. Kemudian perempuan ini ingin masuk Islam kalau laki-laki ini menikahi dia, dan dia sanggup masuk Islam kalau ketika dia dinikahin oleh laki-laki tersebut. Maka ketika dia menyampaikan kabar kepada bapaknya tidak setuju, sangat keras sekali dengan hal tersebut. Tetapi yang khawatir itu adalah ibunya, karena memang kekhawatiran ibu itu luar biasa, karena cinta kepada anaknya itu segala-galanya jemaah. Apa dia? Dia khawatir kalau tidak disetujui anaknya akan aneh-aneh. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Maka caranya adalah panggil anak tersebut, suruh dia pulang, rembukin, atau mungkin orang tua datang ke sana dirembukin. Itu lebih enak, dia ada di sana itu lebih enak dirembukin dia. Kenapa seperti ini? Cari alasannya. Kemudian kalau seandainya kita nolak apa alasan kita, sampaikan dengan lemah lembut supaya anak ini tahu loh alasan orang tua tidak mengizinkannya. Kemudian anak ini juga menyampaikan kenapa dia ingin menikah dengan perempuan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian kalau memang dia mendapatkan jalan yang terbaik, jelas disuruh bersegera untuk melakukan akad nikah dengan syarat perempuan itu cepat masuk agama Islam. Kemudian sembari orang tua ini harus kontrol anaknya, apalagi kalau anak kita tidak ada basic agama, kemudian nanti dia menikah dengan perempuan, ya khawatirnya nanti dia sengaja masuk ke dalam agama Islam, akhirnya nanti lambat laun dia tertarik, dia kembali lagi ke agamanya. Karena kalau seorang laki-laki itu sudah cinta sekali kepada istrinya, kemudian dia tidak ada pengalaman agama di sana, dikhawatirkan nanti dia yang akan tertarik ke sana. Karena kata orang-orang Arab, wa in kunta hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti. Kalau cinta engkau itu akan sejatinya akan pasti cinta engkau kepada seorang perempuan tersebut, karena nanti orang yang mencintai pasti akan taat kepada orang yang dicintai. Maka banyak orang-orang atau anak-anak muda itu yang dia baru menikah, tidak ada basic agamanya, tidak ada didikan agamanya, kemudian nanti dia akan terseret dan yang lain. Maka tetap dikontrol. Kalau memang harus nikah, maka silakan doakan dia kebaikan, doakan dia keberkahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian perempuan itu masuk Islam, nikahkan dia, kemudian terus dikontrol. Karena jangan sampai anak kita keluar dari ketaatan kepada Allah. Kemudian terus dikontrol juga bahwasanya dia memiliki tanggung jawab yang besar, dan pahalanya dia sangat besar sekali kalau memang dia berhasil dari hal tersebut. Kenapa? Karena dia bisa memberikan orang di luar agama Islam masuk hidayah, masuk Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin na'am. Wahai Ali, ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melewati perantara engkau, maka itu adalah pahala yang sangat baik. Maka kita katakan, silahkan dia rembukan kepada anaknya, dia kumpulkan keluarganya, sampaikan dengan yang bagus. Maka belakangkan dulu marah-marah kemudian egois itu, karena ini demi kebaikan kita dan anak kita.
kumpulkan dia, tanya dia kenapa, kemudian sampaikan kalau seandainya kita menolak, bagaimana sampaian ya alasan yang bagus, jangan mencaci maki dia, jangan meremehkan dia. Kemudian kalau memang dia sudah tidak bisa lagi membendung hal tersebut, doakan dia yang terbaik. Doa orang tua itu adalah doa yang mustajab, jemaah. Apalagi doa ibu. Doa ibu itu doa yang sangat luar biasa sekali, karena kita lihat kisah-kisah dari zaman dahulu para ulama yang didoakan oleh ibunya itu berhasil semua. Jangan pernah doakan dia keburukan. Begitu juga dengan bapak-bapak. Jangan doakan anaknya keburukan. Kemudian kontrol dia, terus awasi dia, jangan sampai lepas. Mungkin itu di antara jawaban yang bisa Ana sampaikan. Allah ta'ala alam bisawab. Mungkin ada yang lain lagi? Nah. Keluarga, jadi ada orang tua yang sudah sepuh, umurnya 60 ke atas, apakah itu ada keringanan atau memang tetap tidak boleh juga? Nah, jemaah, untuk menyentuh yang bukan mahram kita, jemaah, yang mahram itu sudah diketahui, tinggal dipelajarin aja. Yang dia mahram, yang boleh disentuh itu yang haram dinikahi. Adapun kalau yang dia mahram halal dinikahi, maka tidak boleh bersentuhan. Kayak mana? Kayak sepupu. Dia mahram juga enggak Ustaz? Iya, dia ada masih jalur rahim orang tua kita ada. Ada. Cuman dia disebutkan di sini dia bukan mahram yang tidak halal dinikahi. Yang kita bisa berduaan dan yang lainnya. Maka enggak boleh bersentuhan sepupu dengan sepupu. Enggak boleh. Adapun kalau kita dengan keponakan kita, tapi kalau keponakan yang dari saudara ya, dari saudara atau saudari, itu adalah mahram kita. Kemudian tinggal yang lain-lainnya. Terus bagaimana Ustadz? Apakah ada pengecualian kalau ada perempuan yang sangat tua sekali kemudian yang lainnya? Maka sebagian ulama mengatakan iya, ada pengecualian. Sebagian ulama mengatakan hal tersebut. Boleh dia tidak berjilbab, boleh dia bersentuhan, yaitu perempuan yang sudah tua sekali, yang dia mungkin tidak ada syahwat lagi dengan hal tersebut. Cuman sekarang jemaah, antum lihat sekarang, dunia sekarang tuh beda dengan pada zaman Nabi SAW. Sekarang ini nggak pandang tua orang-orang sekarang jemaah. Banyak kita lihat ada orang-orang tua dilecehkan oleh anak-anak muda karena tontonan, karena mungkin dia tidak bisa mendapatkan yang muda, tua jadilah, kata seperti itu. Itu dilakukan jemaah. Maka untuk menjaga hal tersebut, berusahalah, sudah tidak usah untuk berjabat tangan, berusaha. Karena yang namanya jiwa kita ini ya seperti itu jemaah. Jiwa kita seperti itu. Karena jiwa kita ini mengajak ke dalam perbuatan yang haram. Cuman kalau memang antum aman dari fitnah tersebut, maka kembali kepada pendapat ulama, ada yang membolehkan. Orang yang sangat tua, yang antum yang nggak ada rasa sudah sama beliau, kemudian dia sudah tua sekali, kemudian dia juga dibolehkan keringanan untuk buka jilbab, ya sudah. Nah, tapi yang lebih bagusnya itu, hati-hatinya itu, ya usahakan untuk tidak. Kalau memang antum bisa hindari. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada yang lain lagi? Mungkin dari ibu-ibu? Ada? Kalau enggak ada kita cukupkan. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita jemaah, kemudian memudahkan semua urusan kita. Allah jaga kita dari semua yang diharamkan jemaah, kemudian kita dijaga untuk terus bisa mengerjakan perintahnya, amin ya rabbal alamin. Dijaga keluarga kita, dijaga suami kita, istri kita, anak-anak kita, semuanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita, dan masukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.